Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai etika komputer. Oke, etika komputer atau komputer etik ya, merupakan seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer, di mana etika komputer itu berasal dari dua kata, ya, yaitu etika dan komputer, di mana etika itu berasal dari bahasa Yunani, ya, artinya ethos, di mana artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok, maupun masyarakat. Sedangkan komputer, ya, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, di mana merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Nah, sekarang jumlah interaksi manusia dengan komputer terus meningkat dari waktu ke waktu, di mana membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Oke, sejarah ya. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun ini ya menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Oke, kalau kita lihat perkembangannya, pada tahun 1940 itu merupakan generasi pertama ya, di mana terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu pada Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer, di mana selama Perang Dunia Kedua ini ya, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Nah, pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu salah satunya adalah etika. Nah, Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control, and Communication in the Animal and Machine, di mana penelitian Wiener tersebut ya terus berlanjut hingga pada tahun 1950-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika, ya, etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa yang akan datang. Nah, kemudian di era tahun 1960-an, meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut ya membuat Don Parker dan Sri International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Nah, pemikiran Parker ini menjadi pelopor kode etik di bidang komputer yang kemudian dikenal dengan kode etik profesional. Oke. Nah, pada tahun 1970-an ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang kemudian memungkinkan manusia dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya seperti dengan ELIZA, yaitu program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum ini telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Nah, istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Miner ya untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Nah, era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer. Nah,
setelah penerbitan buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Komputer Etik. Kemudian era keempat yaitu era tahun 1990-an sampai dengan sekarang. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini, di mana berbagai konferensi, ya, riset, jurnal, artikel, dan buku-buku mengenai etika komputer terus berkembang, sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Nah, etika komputer juga menjadi dasar lain lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Oke, etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat di sini sangatlah dibutuhkan. Indonesia juga merupakan ya Indonesia juga menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Nah, pengenalan teknologi komputer di sini menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau sederajat ya. Pelajar, mahasiswa, dan karyawan di sini dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. Oke, kita masuk ke dalam isu-isu dalam etika komputer ya. Ada 4 isu etika era informasi pada umumnya, yaitu privacy, ya, accuracy, property, dan accessibility. Privacy, contohnya sebagai administrator untuk backup dan replikasi data, mereview data yang dipercayakan kepada Anda dilakukan seperlunya bila terkait dengan pekerjaan. Nah, di sini Anda harus profesional, ya. Kemudian akurasi. Informasi yang diberikan itu harus benar, terautentikasi, tepat, akurat, dan bertanggung jawab karena apa yang Anda informasikan bisa jadi merupakan bahan referensi dalam membuat sebuah keputusan. Nah, properti. Aspek ini berhubungan dengan siapa sih pemilik informasi, ya, bagaimana harganya, siapa channel atau bagaimana informasi itu mengalir, juga siapa saja yang boleh mengakses. Oke, nah, accessibility berhubungan dengan informasi apa yang dapat diperoleh oleh seseorang, ya, atau organisasi, di mana dalam kondisi seperti apa. Nah, hak akses ini erat hubungannya dengan privacy dan security, itu keamanan ya. Oke, contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT yaitu pertama kejahatan komputer. Nah, kejahatan komputer adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer ya secara ilegal. Kejahatan komputer di sini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, yaitu dengan cara melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding, ya, pencurian melalui internet, dan lain sebagainya. Nah, e-commerce, ya, e-commerce itu seperti transaksi penjual apa? Transaksi kita online ya, jual beli online. Nah, itu e-commerce. Kemudian pelanggaran haki, ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, berbagai kemudian di sini kadang sering ditawarkan oleh internet untuk menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, ya, penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal. Kemudian netiquette, ya. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer di mana internet ya merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Nah,
Dengan adanya internet, di sini menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, dunia pendidikan, dunia kesehatan, ya, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Dengan adanya internet, maka interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Semakin tingginya tingkat pemakai internet di dunia, ya, di sini melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette, di mana netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, standar netiquette ditetapkan oleh IETF, yaitu The Internet Engineering Task Force, yang merupakan sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang, jaringan, dan peneliti di mana terkait dengan pengoperasian internet. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab profesi. Dengan berkembangnya teknologi komputer ya telah dibuka di sini banyak lapangan pekerjaan baru seperti programmer, teknisi mesin ya, teknisi mesin komputer, desain grafis dan lain sebagainya. Nah, para pekerja ini memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Oke, nah di sini ada presentasi pelaku kejahatan penipuan berdasarkan materi ya. Menurut data, ya paling tertinggi itu dilakukan melalui email, ya yaitu 68,4%. Webpage 13,4 ya, dan paling kecil itu bisa melalui chatroom atau fax sebesar 0,8%. Oke, kemudian kita masuk ke etika dan kode etik. Cakupan etika di mana etika ini berlaku untuk setiap individu yang berakal sehat ya. Sebagai rambu-rambu untuk individu tersebut dalam berperilaku di dalam masyarakat. Mengapa dikatakan individu yang berakal sehat? Ya, karena orang yang berakal sehat akan mengikuti aturan atau etika atau mempunyai etika. Nah, orang yang tidak berakal sehat maka terkadang dia keluar dari jalurnya, ya. Suka-suka. Jadi apa yang dilakukan itu suka-suka saja. Oke, cakupan kode etik ya, cakupan kode etik. Di mana kode etik di sini berlaku untuk setiap orang yang bekerja dan atau berinteraksi menggunakan komputer dan jaringannya. Oke, pengertian etika. Dalam bahasa Yunani, kata etik atau etika berasal dari kata etos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban secara moral. Atau juga bisa dikatakan merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Atau juga ya mempunyai arti di mana nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, perbedaan antara etika dan etiket. Etika adalah moral, di mana tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri, ya. Etika adalah ya contoh etika misalkan orang tidak boleh mencuri, ya. Nah, di sini berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Ya, jangan sampai ih, itu ada mangga enak gitu ya. Nggak ada orang yang melihat, nggak apa-apa deh gitu, ambil aja. Nah, jangan ya. Etika harus tetap ada. Nah, etika di sini membutuhkan pengetahuan dan kesadaran, bukan sekedar terpaksa berlaku sopan. Sedangkan etiket adalah sopan santun, yaitu tata cara lahiriah yang perlu dilakukan manusia dalam konteks aktivitas tertentu. Tata cara dilakukan jika dilihat oleh orang lain dan tidak harus dilakukan jika tidak dilihat orang lain. Contohnya, ya, pada saat kita akan menggunakan mesin ATM, ya, maka kita harus mengantri kalau memang banyak orang. Tidak boleh menyelak, ya, tidak boleh um, tiba-tiba menyalip, gitu ya.
Begitu juga dengan etika bertamu, ya. Kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam, bukan misalkan pada kita masih dalam kendaraan tapi kita membunyikan klakson. Nah, itu berarti kita tidak mempunyai etiket, ya tidak mempunyai sopan santun. Arti lain dari etika juga adalah secari kertas yang ditempelkan pada botol atau kemasan barang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi etika yaitu kebutuhan individu, ya. Misalkan seseorang melakukan korupsi karena alasan ekonomi. Nah, itu tidak bisa, sebetulnya tidak bisa menjadi alasan, ya. Terus kemudian tidak ada pedoman, ya. Orang tersebut areanya abu-abu, tidak adanya pedoman. Di sini artinya dia labil, mudah mudah dipengaruhi, ya. Itu juga bisa seperti itu. Kebiasaan individu. Nah, kebiasaan yang terakumulasi menjadi perilaku. Ah, nggak apa-apa, nggak pernah ketahuan gitu kan ya. Nah, itu juga mungkin bisa karena kebiasaan gitu ya. Lingkungan yang tidak etis, nah pengaruh dari komunitas. Nah, itu sebabnya ada istilah lingkungan mempengaruhi hidup kamu. Nah, maka dari itu carilah lingkungan yang baik ya agar hidupnya menjadi lebih baik. Perilaku orang yang ditiru. Nah, efek primordialisme yang kebablasan. Ya, dia terlalu meniru panutannya gitu ya. Jadi sampai dia tidak bisa membedakan bahwa panutannya itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kita meniru perilaku orang yang salah gitu. Apa sih gunanya etika? Ya, di sini dengan beretika, kebaikan belum tentu dihasilkan secara langsung. Iya, tentu saja ya. Tapi yang dihasilkan langsung adalah terbentuknya suatu pengertian yang mendasar dan kritis tentang baik dan buruk ya. Paling tidak kita bisa tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, contoh hidup dalam masyarakat yang pluralistik ya, mana sih yang akan kita ikuti? Misalkan, apakah nasihat orang tua, apakah tradisi masyarakat, ataukah informasi dari media? Nah, kalau dilihat dari generasi sekarang, kayaknya lebih ke arah informasi dari media ya, karena mereka eh, lebih bersifat kritis gitu. Kalau misalkan dibilang mitos, misalkan seperti itu ya. Ah, masa sih mitos? Wah, mereka akan mencari informasi. Apakah benar ini mitos atau fakta? Nah, gitu. Maka mereka akan mencari informasi tersebut dari media, bisa dari media cetak ya, atau mungkin bisa melalui media internet. Sanksi ya atas pelanggaran etika. Sanksi sosial. Nah, biasanya diterapkan untuk kesalahan yang relatif kecil. Di sini bisa dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan gitu. Nah, kalau sudah besar maka akan mendapatkan sanksi hukum ya. Karena apa? Karena sudah merugikan pihak lain. Nah, biasanya melibatkan hukum pidana ataupun hukum perdata. Nah, etika. Ada tiga prinsip untuk menentukan etis atau tidak etisnya suatu tindakan. Yang pertama yaitu jika semua orang bertindak dengan cara yang sama, ya, masyarakat secara keseluruhan akan diuntungkan. Nah, kemudian, tidak memperlakukan orang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, tidak boleh ya seperti itu ya, berarti nggak etis ya. Nah, yang ketiga, harus adil ya. Adil etis atau tidak? Etis ya. Etika dan teknologi. Nah, teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya atau menambah kenyamanannya. Di mana kehadiran teknologi yaitu membuat manusia bisa kehilangan beberapa sense of being human yang alami ya. Seperti berkurangnya kemampuan refleks atau respon menjadi lambat ya atau berkurangnya kewaspadaan. Nah, kebiasaan manusia berkomunikasi dengan email atau surat ya membuat perubahan yang signifikan dalam kemampuan berkomunikasi. Nah, contohnya orang bercakap dengan SMS ya berimplikasi pada silaturahmi yang tertunda ya. Biasanya kita bisa bertemu face to face. Nah, karena adanya media SMS ini ya, teknologi, maka silaturahmi jadi tertunda gitu.
emosi, ya, touch-nya semakin tumpul karena masalah jarak dan waktu teratasi oleh teknologi informasi, etika dan kode etik. Dalam pengertiannya, dalam pengertiannya secara khusus ya di sini dikaitkan dengan pekerjaan atau aktivitas yang intens ya, di mana etika ini kemudian secara kolektif sengaja ditulis menjadi sebuah aturan atau code yang sistematik sebagai alat untuk menghakimi suatu tindakan benar atau salah. Oke, pengertian kode etik, norma, nilai, dan aturan yang ditulis secara kolektif oleh sebagian masyarakat yang memiliki kesamaan profesi atau kegiatan yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Nah, ada etika dan kode etik menggunakan komputer. Yang pertama, tidak melanggar dan mengganggu hak hak kekayaan intelektual. Kedua, tidak memata-matai atau mengcopy file-file orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tidak menggunakan komputer untuk menyakiti, membohongi, atau merugikan orang lain. Oke, yang keempat, kemudian tidak menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang kelima, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Ya, bisa misalkan mencuri data, ya, atau mencuri hal-hal lainnya. Nah, itu tidak boleh ya. Yang keenam, tidak menggunakan sumber daya komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Ketujuh, tidak membuat program atau sistem komputer untuk tujuan negatif. Kedelapan, tidak menjual belikan hasil karya orang lain. Kesembilan, selalu mempertimbangkan sisi baik dan buruk dalam menggunakan komputer. Nah, yang terakhir yaitu tidak boleh melakukan pembajakan software atau program komputer. Nah, ini seringkali dilakukan banyak orang ya. Karena misalkan tidak bisa membeli yang ori, nah, maka menggunakan fasilitas komputer untuk melakukan pembajakan software. Ya, itu sebetulnya tidak boleh tuh, melanggar kode etik ya. Kejahatan komputer. Mengapa sih saat ini banyak sekali terjadi kasus kejahatan komputer? Nah, mengapa menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan? Terdapat dua istilah yang merupakan contoh perilaku kriminal menggunakan komputer. Yang pertama, cyber stalking. Yang kedua, kemudian cyber mirroring. Nah, cyber stalking ya. Di sini cyber stalking adalah tindakan kriminal di mana pelaku akan menggunakan internet untuk melecehkan atau mengancam seseorang. Atau dengan kata lain ya, cyber stalking merupakan penguntitan ya. Cyber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Nah, kejahatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media online seperti email, ya, media sosial, ya, chatroom, atau lain sebagainya. Sebagian besar korban dari serangan cyberstalking ini adalah wanita. Nah, biasanya motif pelaku tindakan penguntitan online ini bisa bermacam-macam. Paling banyak yang ditemui adalah karena didorong rasa suka kepada korban. Nah, apa sih penyebab terjadinya cyberstalking? Ya, yang pertama, karena apa? Punya dendam pribadi. Yang kedua, karena terjadinya penolakan. Yang ketiga, ketidakmampuan memahami norma masyarakat. Nah, punya dendam pribadi. Penjahat cyber melakukan stalking terus-menerus pada korban dengan cara mendekati, berpura-pura baik. Nah, umumnya penyebab ini adalah dendam pribadi pada korban. Entah itu pernah dibully atau tindakan lainnya. Nah, biasanya kalau sudah pura-pura baik, si korban sudah terlena. Nah, biasanya si cyber ini ya, si penjahat cyber ini akan melakukan akan menyakiti si korban gitu. Penolakan. Nah, jika seseorang telah ditolak dalam suatu hubungan, mereka mungkin merasa sulit untuk melupakannya hingga mengutit korban untuk memenangkannya kembali. Mereka juga mungkin membalas dendam pada orang yang menolak mereka.
dan menguntit mereka dengan harapan menakut-nakuti atau menyakiti mereka sebagai balasan. Nah, jangan sampai ya hal ini terjadi ya. Kalau memang putus apa hubungannya sudah putus ya sudah move on gitu. Jangan sampai stalking-stalking mantannya terus ya. Nanti akan jadi apa? Jadi sakit hati ya. Kalau udah sakit hati nanti jadi dendam. Nah, kalau dendam nanti lebih rumit lagi gitu ya. Ketidakmampuan memahami norma masyarakat ya. Nah, penyebab seseorang melakukan stalking lainnya yaitu ketidakmampuan mereka memahami norma di masyarakat, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan penguntitan tersebut adalah perilaku kejahatan yang membahayakan korban. Nah, bagaimana sih cara menghindari cyber stalking ya? Lebih berhati-hati saat menggunakan wifi publik, menjaga jejak digital. Yang ketiga, berhati-hati dengan situs kencan online. Nah, apabila memang perlu menggunakan jaringan wifi ya, maka pertimbangkan untuk mengaktifkan jaringan VPN. Jika tetap ingin menggunakan MiFi Public dan VPN, sebaiknya hindari mengakses akun perbankan atau melakukan transaksi pembayaran secara online. Nah, hal ini perlu dilakukan guna menjaga ya informasi terkait akun keuangan seseorang dari tindak kejahatan cyber stalking yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, ya, menjaga jejak digital. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu menjaga jejak digital agar tetap aman. Hal ini ya perlu dilakukan berupa keamanan data selama menggunakan media sosial tersebut. Salah satu aspek dalam melakukan keamanan jejak digital adalah dengan tidak menggunakan nama lengkap. Selanjutnya juga menghindari menggunakan lokasi pada saat akan memposting foto atau juga video. Jadi jangan semua profil pribadi kita share ke medsos ya. Nah, itu untuk menjaga jejak digital kita. Kemudian berhati-hati dengan situs kencan online. Untuk yang sering menggunakan situs kencan online, ya, wajib waspadai kebiasaan tersebut, ya. Pasalnya, tidak jarang juga situs kencan online menjadi situs yang dengan sengaja dibuat untuk beberapa oknum melakukan kejahatan cyberstalk. Nah, cybermobbing atau penipuan dunia maya. Penipuan cyber muncul dalam berbagai bentuk. Setiap bentuk menargetkan kerentanan yang berbeda dalam sistem digital dan perilaku manusia. Beberapa contoh yang paling umum adalah di sini penipuan akun, ya, di mana akses tidak sah ke akun pengguna untuk mencuri data, ya, tipuan perjalanan atau uang dari rekening bank Anda. Nah, dan juga seperti mempelajari lebih lanjut tentang cara pelajari ya, lebih lanjut, sorry, mencegah pengambilan alih akun. Nah, itu penipuan akun. Jadi seolah-olah nanti dia langsung meretas dan kalau misalkan ada ya kayak yang kemarin tuh penipuan-penipuan di Facebook atau misalkan dia eh minta ditransfer. Nah, padahal yang punya akun merasa bukan dia yang kirim pesan gitu kan ya. Nah, itu penipuan akun juga seperti itu. Penipuan pembayaran menggunakan data pembayaran yang dicuri untuk melakukan transaksi ilegal. Nah, jenis penipuan ini biasanya melibatkan pembobolan kartu atau carding. Penipuan pengaruh menggunakan bot untuk memanipulasi metrik daring. Nah, hal ini menciptakan kesan palsu tentang popularitas atau mendorong agenda tertentu. Nah, nanti akan pelajari lebih lanjut ya tentang penipuan pengaruh. Oke, penipuan klik klik palsu pada iklan daring untuk meningkatkan biaya bagi bisnis ya juga untuk mendistorsi metrik pemasaran. Untuk mempelajari lebih lanjut ya, nanti kita akan belajar tentang pencegahan penipuan iklan. Oke, yang kelima penipuan inventaris. Penipuan ini ya menipu pembeli dengan memanipulasi data produk. Nah, itu kayak kalau kita sering lakukan ya beli di e-commerce, wah barangnya bagus ya, bajunya bagus, keren, gitu kan sesuai. Nggak tahu barang yang datang itu ukurannya kecil ya untuk boneka atau apapun gitu. Istilahnya kita merasa ditipu lah dengan deskripsi barang tersebut. Nah, itu bisa dikatakan penipuan inventaris. Nah, phishing, upaya untuk mendapatkan data sensitif dengan menyamar sebagai entitas atau individu yang dapat
dipercaya. Ketujuh, pencurian identitas, mencuri informasi pribadi untuk menyamar sebagai orang lain demi keuntungan finansial atau tujuan jahat lainnya. Penipuan daring, di mana skema yang menipu orang agar dapat memberikan uang atau informasi pribadi. Nah, kadang suka ada yang telepon ya, eh, yang ujung-ujungnya kayak kayak meminta kita memberikan informasi. Nah, kalau sudah dapatkan informasi nanti ujung-ujungnya nanti suruh transfer uang. Nah, itu bisa masuk ke dalam penipuan dari bisnis email compromise atau BSC, penipuan canggih yang menargetkan bisnis ya. Penjahat dunia maya seringkali menyamar sebagai eksekutif atau pemasok yang meminta transfer uang terlebih dahulu, padahal dia tidak menjual barang. Nah, ini hati-hati ya. Ransomware ya, perangkat lunak berbahaya yang menginskripsi file korban, di mana ransomware ini seringkali mengharuskan pembayaran untuk deskripsi. Kejahatan komputer ya, contoh kejahatan komputer yang berdampak besar pada masyarakat ya, seperti diberitakan pada tanggal 22 Februari 2015, di mana rekening seorang nasabah bank Permata dibobol ya. Yang bersangkutan di sini kehilangan uang sebesar 245 juta rupiah. Kemudian diberitakan pada tanggal 13 Mei 2014 yaitu pembobolan terhadap kartu ATM Bank Mandiri, di mana ya di mana ribuan nasabah bank ya yang memiliki kartu ATM uangnya dicuri dengan total kerugian yaitu 3,9 miliar rupiah. Nah, yang ketiga diberitakan pada tanggal 25 Juli 2013 di mana pemakaian kartu kredit oleh pencuri data ya. Ada 16 juta kartu kredit dibajak ke datanya, di mana pencurian uang total sebesar 3,6 triliun rupiah ya. Kejahatan ini dilakukan oleh 5 orang yang berkebangsaan Rusia dan Ukraina. Oke, nah Vladimir Disman umur 32 dan Alexander Kalinin ya masuk ke jaringan termasuk mendisable antivirus. Roman Kotov 32 tahun dari Rusia itu menggali data ya kejahatan komputer ya, mereka melakukan aktivitas dengan menganimos web hosting service yang disediakan oleh Mikhail Pritikov berasal dari Ukraina. Nah, Dimitri ya di sini menjual data curian tersebut kemudian membagi-bagikan hasilnya kepada tim. Nah, dia menjual $10 untuk kartu kredit US ya, $15 untuk kartu kredit dari Kanada dan $50 untuk kartu kredit dari Eropa. Nah, kartu kredit dari Eropa ini lebih mahal karena tambahan chipnya yang membuatnya lebih aman. Oke, ini ada berita-berita tentang kejahatan komputer ya. Rekening nasabah Bank Mandiri dibobol. Nah, nasabah harus hati-hati. Rekening dibobol, nasabah gugat Bank Permata sebesar 32,2 miliar. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi ketiga ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.